Siap. Siap. Pemeriksaan fakta. Kembali ke depan. Korban bencana banjir ini. Dan kita saksikan Siapan antisipasi bencana alam di Oganilir. Ya, terima kasih rekan-rekan ya. Tadi kita sudah lakukan apel gelar kesiap tanggapan bencana yang ada di Kabupaten Oganilir. Untuk personil yang kita siapkan ya, ada 304 personil yang mana tersebar baik di Polres ataupun jajaran-jajaran Polsek, dengan kita guidance ya, kita sinergiskan beberapa stakeholder yang mungkin sama-sama kita lihat tadi, ada dari BPBD, ada dari Tagana, ada dari Dinsos, ada dari Dinkes, Palang Merah Indonesia, dan remaja-remaja kita Pramuka tadi. Dan juga di situ ada Babinsa, ya, Babin Kamtipmas, nah, semuanya mendukung untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana yang ada di Kabupaten Oganilir ini. Bang, untuk lokasi-lokasi yang paling rawan tadi Bang, untuk Oganilir ini terutama banjir karena ini sudah mulai masuk musim hujan, di mana saja Bang? Kami sudah petakan yang mana ada 16 kecamatan ini, ada 15 kecamatan ya, diantaranya Muara Kuang, Rambang Kuang, ya, kemudian Tanjung Raja yang dilewati oleh Sungai Ogan ya, sampai berakhir di Pamulutan. Ya, itulah titik-titik rawan yang mana tadi dengan kita simulasikan agar apabila terjadi suatu bencana yang ada di wilayah kita, kita sudah tanggap, kita berperan sebagai apa, pertanggungjawabannya bagaimana untuk membantu mengurai daripada korban-korban bencana tersebut. Terus peralatan apa yang kita siapkan Bang? Tadi ada juga ya perahu karet, ya, terus kemudian alat-alat kesehatan, ya, terus kemudian ambulan, ya. Nah, kemudian juga ada beberapa peralatan seperti untuk menguraikan air, ya, akan kita juga oleh PUPR nanti ada alat berat, ya mungkin yang ringan-ringan kan ada cangkul, ada parang, ya, untuk menebang pohon-pohon senso itu juga, ya. Jadi dari penggelaran peralatan tadi itu bagian daripada kesiapan kita apabila itu luapan air tersebut bisa kita urai, ataupun juga bagaimana peralatan itu mendukung daripada pertolongan ataupun pencarian terhadap korban-korban apabila terhanyut oleh sungai-sungai tersebut. Oke? Memastikan bahwa Oganilir siap sebelum terjadinya bencana, siap ketika terjadinya bencana, dan pasca bencana. Tadi ada simulasi bagaimana cara mengatasi apabila terjadi bencana, banjir, dan lain sebagainya, tanah longsor. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kapolres Oganilir, juga Pak Dandim yang diwakili oleh Pak Pabu. Apel ini menunjukkan bahwa kita sudah siap sesuai dengan arahan Bapak Presiden, mengingat curah hujan ya, berdasarkan ramalan dari BMKG untuk bulan Januari dan Februari ini sangat tinggi sekali. Jadi kemungkinan untuk terjadi bencana itu ada. Tapi mudah-mudahan dengan kesiapan, dengan apel siaga yang kita lakukan di halaman Mapolres Oganilir ini menunjukkan bahwa kita siap menghadapi sebelum terjadi bencana, ketika terjadi bencana, dan pasca bencana. Dengan simulasi-simulasi tadi. Berapa kecamatan kita yang dianggap rawan dan apa yang kecamatan rawan banjir itu ada 15 kecamatan. Data itu kita dapatkan dari Intel Polres TNI bahwa daerah-daerah yang rawan banjir itu ada di 15 kecamatan.
Yang rawan longsor itu ada lebih kurang 5 kecamatan antara lain Pemungutan Barat, rawan, dan mudah-mudahan ya dengan kita sudah sangat siap menghadapi ini, kalau bisa lah jangan terjadi bencana. Jadi bencana itu harus kita siap hadapi, bukan kita menghindar. Tapi mudah-mudahan di samping kita menyiapkan apel ini, kita juga berdoa semoga bencana tidak terjadi di Kabupaten Ogan. Pak, anggaran dana tanggap darurat sendiri kita siapkan berapa Pak nilai? Kalau ini terjadi? Saya belum tahu pasti, tetapi anggaran tanggap darurat itu ada. Dan itu sangat disayangkan digunakan ketika terjadi bencana. Terjadi bencana itu baru bisa digunakan. Sebetulnya saya menginginkan sebelum terjadinya bencana, dana itu bisa kita gunakan. Tapi aturan dana itu digunakan ketika sudah terjadi bencana. Udah kebakaran, udah banjir, ada kejadian luar biasa, baru bisa kita gunakan dana. Mudah-mudahanlah tidak terjadi. Kalaupun terjadi bencana tidak begitu besar dan bisa kita atasi. Itu harapan saya.